Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Apriliana Devi, NIM T2018-4066. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Yang pertama, hubungan motivasi, mengajar, dan belajar. Nah, pengertian motivasi itu sendiri adalah sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku. Sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu sehingga mencapai suatu tujuan. Kemudian pengertian belajar. Belajar adalah proses rangkaian kegiatan untuk berusaha memperoleh pengetahuan dan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku, kepandaian yang berasal dari pengalaman orang itu sendiri yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian pengertian mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan kegiatan akademik yang berupa interaksi komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Aktivitas mengajar merupakan kegiatan guru dalam mengaktifkan proses belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai metode. Hubungan motivasi belajar dan mengajar itu dapat disimpulkan bahwa antara satu dan yang lainnya itu saling keterkaitan, di mana belajar diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku karena hasil dari pengalaman yang diperoleh, sedangkan mengajar adalah kegiatan penyediaan kondisi yang merangsang siswa serta mengarahkan kegiatan belajar atau subjek belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan nilai, dan sikap yang dapat membawa perubahan tingkah laku maupun kesadaran diri. Sebagai pribadi sehubungan dengan itu, motivasi belajar itu merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Karena dalam motivasi ini merupakan dorongan yang muncul dalam diri siswa untuk melakukan aktivitas belajar, dan motivasi juga mempengaruhi intensitas siswa dalam aktivitas belajar sehingga prestasi belajar itu dapat tercapai dengan baik. Nah, yang kedua, teori motivasi manusia. Aspek motivasi dapat dikatakan merupakan dasar dari teori-teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, teori hierarki atau kebutuhan Maslow. Beliau ini berpendapat bahwa pada diri setiap seseorang itu terdapat hierarki dari 5 kebutuhan, antara lain yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang kedua, teori X dan teori Y McGregor. Di sini teori X ini berasumsi bahwa para pekerja mempunyai sedikit saja ambisi untuk maju, tidak menyukai pekerjaan, ingin menghindari tanggung jawab, dan perlu diawasi dengan ketat agar dapat bekerja dengan baik. Sedangkan teori Y ini berasumsi bahwa para pekerja dapat berlatih mengarahkan diri, menerima dan secara nyata mencari tanggung jawab, dan menganggap bekerja sebagai kegiatan alami. Dan beliau ini yakin bahwa asumsi teori Y ini lebih menekankan sifat pekerja yang sebenarnya dan harus menjadi pedoman bagi praktek manajemen. Nah, yang ketiga, teori 2 faktor Herzberg. Ia menemukan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja berbeda dengan faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja mencakup isi dari pekerjaan atau faktor intrinsik dari pekerjaan. Yang pertama, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, capaian, dan pengakuan. Sedangkan kelompok faktor lain yang menimbulkan ketidakpuasan berkaitan dengan faktor-faktor ekstrinsik dari pekerjaan yang meliputi administrasi dan kebijakan, penyelesaian, gaji, hubungan antar pribadi, dan kondisi kerja. Nah, faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok faktor motivator cenderung merupakan faktor-faktor yang menimbulkan motivasi kerja yang lebih bercorak proaktif. Sedangkan yang termasuk dalam faktor Higgins cenderung menghasilkan motivasi yang lebih reaktif. Kemudian teori yang keempat, teori pencapaian motivasi McClellan.
ini memiliki ciri-ciri untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pekerjaannya. Yang pertama, mereka menentukan tujuan secara wajar atau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kedua, mereka menentukan tujuan yang sekiranya mereka yakin sekali akan dapat dicapai dengan baik dan tepat. Dan yang ketiga, mereka senang dengan pekerjaan tersebut dan merasa sangat concerned atau berkepentingan dengan keberhasilannya itu sendiri. Dan yang terakhir, mereka lebih suka bekerja di dalam pekerjaan yang dapat memberikan gambaran bagaimana keadaan pekerjaannya. Nah, yang kelima, teori ERG Alderfer. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis termasuk kebutuhan akan rasa aman. Dan yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori yang dikemukakan oleh ini dikenal dengan teori ERG Alderfer, yaitu singkatan dari existence, relatedness, dan growth. Dan teori yang keenam adalah teori harapan Fromm. Terdapat 3 konsep pada teori ini. Yang pertama ada harapan. Harapan yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Dan yang kedua, instrumentally, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja yang akan mendapatkan hasil tertentu. Dan yang ketiga, valensi. Valensi yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Nah, yang ketiga, proses pencapaian prestasi. Secara umum, prestasi belajar itu sangat beragam. Menurut faktor-faktor penyebab mempengaruhi prestasi belajar siswa itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor atau penyebab yang berasal dari dalam diri setiap individu tersebut, seperti aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis ini meliputi kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menunjukkan kebugaran organ-organ dapat mempengaruhi semangat dan intensitas belajar dalam mengikuti pelajaran. Kondisi tubuh yang lemah itu akan berdampak secara langsung pada kualitas penyerapan materi pelajaran. Nah, yang kedua, aspek psikologis. Aspek-aspek psikologis ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, inteligensi atau kecerdasan IQ. Kedua, sikap. Ketiga, bakat dan minat dan motivasi. IQ ini sangat berpengaruh besar dalam menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Kemudian sikap merupakan gejala internal yang cenderung merespon atau mereaksi dengan cara yang relatif tetap terhadap orang, barang dan sebagainya, baik secara positif maupun secara negatif. Terus, setiap individu mempunyai bakat dan setiap individu yang memiliki bakat akan berpotensi untuk mencapai prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bakat akan mempengaruhi juga tinggi rendahnya pencapaian prestasi belajar pada bidang-bidang tertentu. Kemudian minat dapat diartikan sebagai keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Sebagai contoh, siswa yang mempunyai minat di bidang matematika akan lebih fokus dan intensif ke dalam bidang tersebut sehingga memungkinkan mencapai hasil yang sangat memuaskan. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan
lingkungan non sosial. Lingkungan sosial ini meliputi lingkungan orang tua dan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Lingkungan orang tua dan keluarga itu sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar dan belajar, karena anak itu banyak meniru dari lingkungan terdekatnya. Kemudian lingkungan sosial sekolah meliputi peran guru yang harus menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik serta menjadi teladan dalam hal belajar. Seperti itu. Selain faktor sosial seperti itu, ada juga faktor non sosial. Faktor-faktor itu bentuknya seperti rumah tempat tinggal, alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar siswa. Faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar ini juga mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Jadi memaparkan bahwa pendekatan belajar dikelompokkan menjadi 3, yaitu pendekatan surface, permukaan atau bersifat lahiriah dan dipengaruhi oleh faktor luar. Pendekatan deep atau mendalam dan datang dari dalam diri individu. Dan pendekatan achieving atau pencapaian prestasi tinggi atau ambisi pribadi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.